Hai movie lovers. Kembali lagi di channel Spot Movie. Di video kali ini, Spot Movie akan menceritakan alur cerita film Moana. Ciri khas dari film ini adalah tentang kebudayaan suku yang sangat kental terasa di film ini. Mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan bernama Moana yang mengembalikan jantung Te Fiti untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Bagaimanakah kelanjutannya? Yuk kita tengok alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan sebuah cerita yang diceritakan oleh neneknya Moana, yaitu Tala. Tala menceritakan tentang kehidupan yang diberikan oleh Dewi Te Fiti dan jantungnya kepada dunia. Namun, jantung tersebut diencar oleh semua orang, termasuk Maui, manusia setengah dewa atau demigod yang memiliki kail ajaib dan bisa berubah menjadi semua jenis hewan. Maui berhasil mengambil batu jantung Te Fiti. Kegelapan mulai menyelimuti dunia akibat hilangnya jantung Te Fiti, dan di saat Maui ingin kabur dari pulau tersebut, dia dihadang oleh raksasa api bernama Teka. Maui dihajar oleh Teka, dia terlempar bersamaan dengan hilangnya jantung Te Fiti dan kail ajaibnya. Akibat ulah Maui, dunia diselimuti oleh kegelapan dan dihantui oleh keberadaan para monster. Tala menceritakan bahwa suatu saat akan ada orang yang mengembalikan jantung Te Fiti dan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Moana terlihat sangat tertarik dengan cerita neneknya, berbeda dengan anak-anak lain yang ketakutan. Moana tentunya penasaran dengan cerita neneknya, tiba-tiba pergi ke laut. Di sana, dia melihat anak penyu yang baru saja lahir dan tengah kesulitan untuk pergi menuju laut. Moana menolong penyu tersebut agar tidak dimakan oleh burung yang mengincar penyu tersebut. Tidak disangka setelah Moana menolong anak penyu tersebut, tiba-tiba laut menjadi seperti hidup dan memberikan jalan kepada Moana. Lautan memberikan Moana batu berwarna hijau nan berkilau. Tidak disangka itu adalah jantung Te Fiti. Ketika Moana tengah asik bermain dengan lautan, tiba-tiba ayah Moana, Tui, datang bersama ibunya yang bernama Sina untuk menjemput Moana dan memperingatkan Moana kecil tentang bahaya berada di lautan. Nah, batu jantung Te Fiti pun hilang. Kemudian, Moana mulai diajarkan tentang kebudayaan mereka di Pulau Motunui, mulai dari menggunakan kelapa, menari, sampai bercocok tanam. Moana selalu mencoba untuk kembali ke lautan dan tertarik untuk menjelajahi lautan, tetapi tetap saja Tui, ayah Moana, dan juga ibunya tidak membiarkan Moana pergi ke lautan. Nenek Moana mendukung Moana untuk pergi ke lautan dan mengikuti kata hatinya. Kemudian, di saat Moana sudah beranjak dewasa, nenek Moana menunjukkan perahu layar kepada Moana. Tapi tetap saja, Moana dilarang oleh ayahnya. Tui lalu mengajak Moana untuk pergi ke sebuah bukit keramat yang ada di Motunui. Bukit tersebut adalah tempat di mana setiap kepala suku akan meledakkan sebuah batu sebagai penanda pergantian setiap kepala suku. Tui menasihati Moana bahwa Moana adalah masa depan Pulau Motunui sebagai kepala suku dan Moana bertanggung jawab atas rakyat di Pulau Motunui. Dari sinilah Moana mulai meninggalkan kebiasaannya dan tidak tertarik lagi terhadap lautan. Nah, di suatu ketika Pulau Motunui mengalami musibah di mana buah kelapa yang mereka petik menghitam dan menjadi busuk. Selain itu, ikan-ikan juga mulai hilang di kawasan Laguna Motunui. Moana mempunyai ide untuk menyuruh rakyat Motunui untuk mencari ikan di luar laguna dan keluar dari perbatasan karang. Ayah Moana tentu saja tidak menyetujui rencana tersebut. Dia marah dan membentak Moana. Di saat Moana tengah kesal karena sikap ayahnya, ibunya memberitahu Moana bahwa dulunya ayahnya juga sama dengan Moana. Dwi sangat ingin pergi ke lautan luas, tetapi perjalanannya terhenti karena temannya tenggelam dalam perjalanan tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan ayah Moana trauma dan melarang semua orang untuk pergi keluar dari laguna. Namun emang dasar Moana, dia tetap bersikeras untuk pergi mengarungi lautan. Dia menggunakan satu perahu layar untuk pergi melewati karang. Namun sesuai dugaan, Moana tidak bisa melewatinya dengan mudah. Ia sempat hampir tenggelam karena kakinya tersangkut di karang laut. Moana kembali menuju pulau dan menyerah untuk mengarungi lautan. Neneknya Moana muncul dan mencoba meyakinkan Moana. Lalu dia menunjukkan sesuatu kepada Moana. Moana ditunjukkan sebuah gua, dan di dalam gua tersebut ternyata terdapat banyak sekali perahu yang berasal dari leluhur Pulau Motunui. Moana membunyikan genderang pada perahu dan tiba-tiba api obor menyala dan Moana melihat semua tentang masa lalu leluhur Motunui yang merupakan pelaut ulung. Moana gembira. Namun dia bertanya kepada neneknya mengapa mereka berhenti menjadi pelaut.
Semua hal itu karena jantung Tefiti yang telah hilang dicuri oleh Maui, yang menyebabkan bangkitnya Tekka dan monster-monster laut yang berbahaya. Moana pun pergi untuk meyakinkan ayahnya dan penduduk Motunui, tetapi hal yang sama tentu terjadi. Ayahnya marah dan ingin membakar semua perahu tersebut. Di saat yang bersamaan, nenek Moana jatuh sakit dan tengah sekarat. Nenek Moana ingin agar Moana pergi dan mengarungi lautan untuk menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Dengan persiapan yang matang, Moana pun pergi menggunakan salah satu perahu yang ada di gua tersebut. Moana mengikuti saran neneknya untuk mencari Maui dengan mengikuti kerangkaian bintang berbentuk seperti kail. Tidak disangka, ayam aneh Moana, Hei Hei, ikut bersamanya. Nah, dalam perjalanan Moana terlihat lancar-lancar saja. Sampai suatu ketika, Moana dihantam oleh badai. Dia tidak dapat mengendalikan perahunya dan keesokan harinya, Moana terdampar di sebuah pulau kecil. Dan tidak disangka di pulau tersebut terdapat Maui. Moana bertemu dengan Maui dan mengajak Maui untuk ikut bersamanya. Namun yang ada, Maui malah mengurung Moana di sebuah gua dan mencuri perahu Moana. Tidak hilang akal, Moana pun keluar dari gua tersebut dan mengejar Maui. Moana tidak dapat menggapai perahunya. Lalu Maui pergi meninggalkan Moana. Moana yang tengah kesulitan untuk merebut perahunya dari Maui dibantu oleh lautan. Walaupun beberapa kali Moana dilempar kembali oleh Maui, sampai akhirnya Maui menyerah dan ikut bersama Moana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Kakamora, perompak kecil pembunuh yang menggunakan tombak. Kakamora mengincar jantung Tefiti yang dibawa oleh Moana. Mereka dihadang oleh Kakamora yang berusaha mengambil jantung Tefiti tersebut. Jantung Tefiti sempat dimakan oleh Hei Hei tetapi berhasil dikeluarkan dan akhirnya mereka mengalahkan Kakamora dan kabur dari kejaran kelapa hidup tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan. Maui yang awalnya hanya ingin pergi untuk mengambil kail ajaibnya, dibujuk oleh Moana untuk mengembalikan jantung Tefiti. Maui akhirnya mengikuti permintaan Moana dengan iming-iming Maui akan menjadi pahlawan bagi semua orang. Lalu Moana meminta Maui untuk mengajarkannya untuk berlayar. Maui pun tidak mau mengajari Moana. Tapi pada akhirnya, laut menusuk Maui dengan suntikan beracun milik Kakamora. Lalu dia terbujur kaku dan terpaksa mengajari Moana untuk berlayar. Mereka akhirnya sampai di pulau tempat mengambil kail ajaib Maui, Lalotai, sarang monster. Kail ajaibnya dicuri oleh kepiting raksasa bernama Tamatoa. Awalnya Maui menyuruh Moana untuk diam di perahu. Namun, akhirnya dia ikut bersama Maui menuju Lalotai. Di sana, Moana bertemu dengan banyak monster laut dan terdapat banyak geser di sana. Mereka pun menemukan kail ajaib Maui yang berada di atas badan Tamatoa yang berisi tumpukan emas. Untuk mengambil kail ajaib Maui, Moana menjadi pengalih perhatian. Kail tersebut berhasil direbut, namun sayangnya, Maui lupa cara untuk menggunakan kail ajaibnya. Maui dihajar oleh Tamatoa dan hampir dimakan oleh kepiting tersebut. Beruntungnya, Moana mengalihkan perhatian Tamatoa dengan tiruan jantung Tefiti, mengambil kail Maui dan langsung kabur menggunakan geser dari Lalotai. Setelah berhasil mengambil kembali kailnya, Maui tampak frustasi karena tidak bisa menggunakan kembali kail tersebut. Moana menanyakan kepada Maui tentang tato yang ada di punggungnya. Lalu, Maui menceritakan bahwa awalnya dia adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya yang kemudian diambil oleh dewa dan diberikan kekuatan menjadi manusia setengah dewa. Lalu, Maui akhirnya menemukan semangatnya kembali dan berlatih menggunakan kail ajaibnya. Maui juga mengajari Moana cara untuk berlayar dengan benar, dan tidak terasa, mereka sudah sampai di Tefiti. Moana menyerahkan jantung Tefiti kepada Maui untuk dikembalikan ke tempatnya. Namun, si raksasa lava, Tekka, sudah menghadang. Maui berusaha melewatinya, namun ia tidak berhasil. Moana yang melihat celah masuk menuju Tefiti mencoba membawa mereka melewati Tekka, tetapi Tekka dengan cepat menyerang mereka berdua. Maui pun menangkis serangan Tekka dengan kail ajaibnya. Setelah insiden tersebut, kail Maui rusak dan tidak dapat diperbaiki. Merasa kesal, Maui akhirnya meninggalkan Moana dan mengatakan bahwa lautan memilih orang yang salah. Moana putus asa dan menyuruh lautan untuk memilih orang lain serta mengambil kembali jantung Tefiti. Di saat yang bersamaan muncul ikan pari yang berpendar dan ternyata itu adalah roh neneknya Moana. Nenek Moana berusaha menyemangati cucunya.
Moana yang awalnya ingin pulang terlihat ragu. Selain itu, dia juga melihat roh para leluhur Motunui yang juga menyemangatinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke Te Fiti dan mengembalikan jantung Te Fiti tersebut meskipun tanpa bantuan Maui. Moana berhasil mencapai Te Fiti dan tentu saja dia dihadang oleh Tekka. Moana mencoba mengelabui Tekka dengan mengubah arah perahunya untuk melewati pintu masuk ke Te Fiti. Moana berhasil melewati pintu masuk tersebut. Tiba-tiba Te Fiti menyerang yang membuat perahu Moana terbalik dan tidak bisa mengembalikannya. Tekka sudah bersiap untuk melemparkan bola lava kepada Moana. Tiba-tiba Maui datang dan memotong tangan Tekka dengan kail ajaibnya. Maui membantu Moana dengan menahan Tekka sehingga Moana bisa menaruh jantung Te Fiti kembali ke tempatnya. Bahkan sampai kail ajaib yang dia miliki hancur setelah berhantaman dengan serangan Tekka. Moana yang telah sampai di Te Fiti melihat bahwa pulau Te Fiti telah hilang. Lalu dia menyadari bahwa terdapat spiral di dada Tekka, tempat menaruh jantung Te Fiti. Moana menyuruh laut untuk membukakan jalan bagi Tekka untuk mendatanginya. Moana mengetahui bahwa sebenarnya Tekka adalah Te Fiti. Moana pun meletakkan jantung Te Fiti tepat di dada Tekka yang akhirnya mengubah Tekka menjadi Dewi Te Fiti. Pulau di sekitar Te Fiti yang awalnya gersang diubah oleh Dewi Te Fiti menjadi hijau kembali. Pepohonan mulai tumbuh dan bunga-bunga bermekaran. Moana dan Maui diangkat oleh Dewi Te Fiti. Dewi Te Fiti melihat Maui dan tentunya sedikit kesal dengan ulah Maui di masa lalu. Tetapi akhirnya Dewi Te Fiti memaafkan Maui dan menghadiahkan kail baru kepadanya. Begitu pula Moana yang diberikan perahu baru. Setelah itu, Dewi Te Fiti pun kembali menyatu dengan tempatnya dan menjadi satu sebagai Pulau Te Fiti. Moana mengucapkan selamat tinggal kepada Maui karena telah membantunya melewati semua perjalanan sampai ke Te Fiti. Mereka akhirnya berpisah dan Moana kembali ke Motunui. Keadaan di Motunui juga sudah mulai berubah, di mana tanaman yang awalnya menghitam kembali segar. Di saat yang bersamaan, ayah dan ibu Moana melihat anaknya telah kembali dari berlayar. Tidak disangka, penduduk Motunui mengeluarkan perahu besar milik leluhur Motunui dan mulai belajar untuk kembali berlayar. Tidak lupa, Moana meletakkan batu di bukit keramat Motunui. Namun bukan batu yang diletakkannya, melainkan sebuah kerang yang diberikan oleh lautan. Film diakhiri dengan scene epik di mana akhirnya Moana dan penduduk Motunui menggunakan perahu untuk berlayar di luar karang Motunui. Tamat. Nah, Sobat Movie, demikianlah alur cerita dari film Moana, film yang sangat menginspirasi. Dari film ini, kita dapat belajar bahwa jangan sampai kita lupa dengan kata hati kita dan menjalani apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Spot Movie, serta tunggu video-video dari Spot Movie yang pastinya akan selalu update. Terima kasih.